balik lagi di channel Rizal Merpati Satria. Di kesempatan kali ini saya itu berada di tim DMR ya, yang memiliki burung yang lagi fenomenal, yang lagi viral, dan tentunya yang lagi jadi idola di PMTI. Karena Reza sendiri burung yang sangat muda ya teman-teman. Kebetulan masih ada ring PMTI 2022. Jadi masa aktifnya itu benar-benar masih panjang, dan kebetulan burung ini dari jalur atasannya ya, burung favorit saya ya teman-teman, yaitu dengan Arya. Makanya saya jauh-jauh dari Purwokerto datang ke sini walaupun hujan. Saya gas ke sini demi penasaran, kepingin melihat dan pegang Reza. Dan kebetulan alhamdulillah dari pemiliknya Pak Nardi membolehkan, akhirnya saya ke sini, dan akhirnya sekarang saya sudah berdua dengan Pak Nardi. Selamat malam Pak Nardi. Alhamdulillah, selamat malam, sehat. Dan saya terima kasih sekali ini bisa berkunjung ke tempat panjenengan. Iya. Walaupun sempat di WA itu memang Pak Nardi sendiri itu sibuk ya sehari-harinya, jadi bisa meliputnya itu malam. Jadi untuk sekedar basa-basi dulu ini Pak Nardi, itu kesibukannya apa selama ini? Kesibukan keseharian itu usaha kuliner. Jadi sementara karena istri belum siap jualan, jadi gantiin istri ikut bantuin jualan. Oke, berarti menggantikan posisi kerjanya istri kayak gitu ya. Betul. Mantap. Jadi di patek di lapangan ganas, di rumah itu benar-benar setia dan sayang sama istri kayak gitu ya Pak. Ya. Mantap. Ini sebelum saya bincang-bincang dengan Reza ya Pak, saya pengen flashback. Dulu kan Bapak Nardi pegang burung yang namanya Arya. Arya dulu kan memang sampai saat inilah, sampai sekarang mungkin gelar juaranya itu belum bisa terkalahkan. Podium pertama di anniversary tahun 2017 ya Pak? 2017 ya. Terus juga podium di Kebumen ya Pak? Di lokalan Kebumen. Sampai dengar-dengar ada gosip si Arya sendiri dilarang ikut kayak gitu ya Pak. Itu sih hanya basa-basi atau basa-basi lah, atau ya nggak tahu lah ya kayak gitu. Ya. Yang jelas ada ucapan seperti itu. Lah, setelah Arya mati kayak gitu Pak, ini kan tahun berapa ya Arya matinya Pak? Sekitar awal 2018 lah. 2018 sampai dengan munculnya si Reza kan tahun 2022 ya Pak? Iya betul. Itu perjalanannya itu bagaimana Pak? Kok bisa sampai menemukan si Reza? Apakah mudah? Apakah gampang? Apakah sulit? Apakah bikin rumit Pak? Yang jelas ya bikin rumit. Menunggu sekian lama untuk cari pengganti itu nggak mudah. Kita silang sana sini, akhirnya ketemu juga Reza ya. Reza. Untuk awal-awal dari terlahirnya Reza itu kisahnya seperti apa itu Pak? Kisahnya ya awal latihan. Enggak, dari induknya itu apa aja kayak gitu? Induk Reza itu betina dari anak Arya. Induk jantan itu dari anak Tompel. Tompel disilang adik Arya juga ya? Disilang sama anak Arya. Si Tompel itu? Oh, Tompel sama ini adik Arya ya. Adik Arya, keluarlah si bapaknya. Bapak Reza. Tapi mohon maaf ya teman-teman, bapaknya Reza nggak di sini ya? Nggak di sini, di tempat kakak. Di tempat kakak karena hujan jadi nggak dibawa ke sini. Kita ngobrol aja sama Reza lah. Itu Reza sendiri itu hasil persilangan dari, berarti kan termasuknya keponakannya Arya ya Pak? Keponakan Arya disilang dengan anak Arya ya? Iya, betul. Termasuk mainnya kan land breed. Itu ngomong-ngomong si Reza sendiri tuh anakan keberapa itu Pak?
Reza itu anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Terus begitu dulu Reza lahir itu dilatih sendiri atau dilatih sama temennya? Dititipin dilatih sama teman. Kebetulan ada teman yang minta ngelatih, terus begitu agak setar udah berapa giringan langsung tak ambil. Berarti udah kelihatan enak ya Pak, baru diambil. Berarti setelah diambil Pak Nardi itu dilatih lagi atau langsung buat lomba itu Pak? Langsung buat lomba lokal. Kebetulan burung tinggal 5 Di lapak mana Pak? di lapak BM Pesawahan. Pesawahan. Iya. Burung tinggal 5 ya. Iya. Istilahnya buka visitnya itu kopi pahit nggak masalah. Iya. Gitu ya. Oke. Terus keduanya di mana itu Pak? Keduanya di Pageralang. Pageralang. Dapat Juara 3. juara 3 lomba kedua. Lomba ketiganya Lomba ketiga di Ulahar ya. Ulahar. Nasional. Iya. nasional. Berarti dulu itu masuk berapa besar Pak di sana? Aduh. Pokoknya burung tinggal dikit kalahnya lah. Oh iya. Tapi nggak dapat. Terus setelah itu masuk di Terus ikut di Pajerukan nggak dapat. Terus ke Bangsa Nasional runner up di ring. Terus ke Terus di Lebeng putaran Poros Timur lokalan dapat juara 3. juara 3 Terus ke Banjarnegara dapat juga. Banjarnegara tapi nggak dapat piala, kocokan. Itu kan burung sisa 13 apa ya Pak? 13 kalau nggak salah ya. 13. Terus yang terakhir di Tasik Anniversary burung tinggal 4 nggak selesai juga. nggak selesai juga, dibagi burung 4 ya. Dibagi burung 4. Oke. Terus setelah ini kan mungkin saya kemarin yang saya pantau kan di Candi Mas apa ya Pak? Ya di CM. Kayaknya itu burungnya sudah Nggak fit. ya. Iya. Angkatan Mabung Brodol. Itu kalahnya tinggal burung 38 ya kalau nggak salah. Iya. Sama I Love You ya Pak. Iya, sama Jablek. Oke. Dan sekarang posisinya si Reza lagi dicabut ekor ya Pak? Cabut ekor. Sekarang cabut ekor. Boleh saya pegang merpatinya Pak? Oh ya, silakan. Oke. Ini ya teman-teman, disuruh ambil sendiri burung yang namanya Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Ini burung favorit ini Pak. Wah, ini kalau dari size ukurannya besar ya Pak? Besar, termasuk burung besar. Besar, paruhnya itu tipis ya teman-teman, badannya tuh empuk banget. Oke. Ini larnya sisa 5 kemarin ya Pak? Sisa 5 ya. Habis dari Candi Mas langsung dicabut ekor ya? Cabut ekor, pulang dari Candi Mas langsung cabut ekor. Jadi memang badannya itu udah lentur banget ya teman-teman, empuk banget. Ini matanya asem ya Pak? Iya. Mantap. Saya mau tanya Pak, ini kerja yang terbaik menurut Pak Nardi antara Arya dan Reza, kira-kira minusnya di mana, plusnya di mana kalau sama Arya kayak gitu? Aduh. Kira-kira kan Kalau udah. masalah plus minus ya. Yang jelas ya bawa rezeki itu burung. Bawa rezeki. Yang jelas ini burung. Karakter bisa lihat sendiri lah. Karakternya itu memang hampir 11-12 sama Arya ya Pak. Iya. Datang selalu tinggi, digeber bawah ya, nggak ditarik ke atas itu udah nani sendiri ya Pak. Itu memang dari selahnya kayak gitu atau bagaimana Pak? Kok ngelepeknya kok di atas bantal tok, nggak seperti teman-teman yang lain tuh di atas baru ditarik ke bawah gitu. Soalnya talinya udah aman sih, jadi gebernya cuma ini mapanin mejanya. Mapanin meja aja. Iya. Oke. Jadi kalau mungkin ditarik ke atas mungkin bisa ada jebolnya kayak gitu ya. Ya kemungkinan bisa juga gitu. Oke. Ini dalam waktu
lagi mabung, Reza sendiri rencananya mau diambil anaknya apa enggak? Rencana mau diambil anak, itu mau diganti betina Disilang dengan cara apa ini? sama anakan belis ireng. Belis ireng. Ya, Itu kalau dari karakternya belis ireng, atasannya bagaimana itu Pak? belis ireng ya manuver lah, Manuver aman tali juga. termasuk aman tali. Bawahnya bagaimana? CC pantalnya agak kasar. Agak kasar. Ya, Mantap, nggak bisa dibayangin ya, si Reza aja itu menurut saya udah kenceng Pak. Karena kemarin waktu tarungnya sama Predator Pak ya, ya di bangsa. di Bangsa juga ini mampu nutup, dan kedua kalinya ketemu di Tasik ya Pak, kemarin Iya. sempat Draw. didroin ya. Wah, ini Predator aja sudah kenceng, Reza juga kenceng. Kok ini menurut Bapak ini ya, si belis ireng kan bawahnya lebih kasar ya, berarti harapannya ke depan stabil oke, Ya, bawahnya harapannya tambah singit lagi ya. CC-nya nambah lah. Padahal jujur ya, ini termasuk burung yang udah sempurna menurut saya Pak. Kok mantap. Untuk selama ini saya mau tanya Pak, adik-adiknya itu udah ada yang keluar apa belum ini Pak? Kalau keluar dijual sih belum, masih tahap ngelatih ya, mulai buat lomba lah adiknya. Berarti kalau dijual belum dulu. Belum. Soalnya ini mohon maaf Pak, kemarin ada yang tanya ke saya, Mas coba tanyakan adiknya si Reza itu bisa pindah kandang apa enggak. Nah, itu mohon maaf ini sebelumnya Pak Nadi itu ada yang request seperti itu, makanya saya juga senang dengan kinerjanya Reza. Juga ada subscriber saya yang nanyain seperti itu benar-benar bisa dijual apa enggak. Ya kalau masalah jual nantilah dilihat dulu di lomba. Di lomba Kalau aja ya. seneng harga cocok ya bolehlah. Adiknya Mantap. Ini untuk sekarang dipantau dulu. si Reza sendiri kan anak ke-1 dari sekarang yang masih ada itu sudah tetasan keberapa ini Pak? Sekarang tetasan ke 6 ada kayaknya. 6. Masih di Lolo. Oke. Untuk yang saya pegang ini, Itu nomor 4. ini adiknya yang nomor 4 ya teman-teman. Oh, jenggot juga, karakternya hampir merata sama ya Hampir Pak. sama karakter. Oke, ini yang membedakan cuman pancingnya ya teman-teman. Ini statusnya udah jadi player atau belum ini Pak? Ya mulai jadi player. Mulai jadi player, udah mulai dilombakan Pak. Ini 4 giringan udah mulai buat tarung. Wah, 4 giringan mulai buat tarung. Ini piyik 1 digas aja nggak masalah ini Pak. Nggak masalah. Mantap, nggak ada pantangan ya. Kan ada sih kalau pemain. Tenaganya udah full, udah bagus, ini mulai bagus tenaganya. Oke, berarti menurut Pak Nardi kalau burung sudah tenaganya bagus, udah layak tarungin aja walaupun masih piyik kayak gitu. Iya, nggak ada pantangan lah. Berarti kayak dengar-dengar dulu kan si Arya juga kayak gitu ya, piyik 1 juga Iya. udah juara ya Pak. Iya. Mantap. Ini juga sudah mulai kelihatan bagus ya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan lagi adik-adiknya ya. Ini bentuk larnya juga hampir sama ya teman-teman, tebel-tebel banget, badannya halus banget. Ini dilatih sendiri Pak. Dilatih sendiri. Oke. Untuk yang selanjutnya ada hitam ini ya Pak, juga adiknya ya Pak. Hitam itu nomor 2. Nomor 2. Iya. Nah, ini adiknya. Nomor 3 itu yang hitam nomor 3. Nomor 3. Ini sudah dikasih nama belum ini Pak? Udah. Namanya siapa ini Pak? Diana. Diana. Iya. Kayak cewek aja. Kayak cewek. Ini inspirasinya dari mana ini Pak? Nama Diana ini Pak? Layak. Asal aja. Yang penting enak didengar, gampang dipanggil gitu. Kalau si Reza sendiri itu ngasih namanya gimana itu Pak? Reza juga asal aja lah. Asal pikiran, wah Reza asal gampang didengar ya. Yang penting enak didengar, gampang dipanggil gitu. Oke. Jadi tidak ada masalah arti atau lain sebagainya, nggak ada. Nggak ada lah. Oke. Ini adik kandungnya ya. Kalau ini udah prestasi belum ini Pak? Belum sih, baru buat keluar. Berarti lombanya belum banyak ya. Iya.
Oke. Kemarin juga sempat kayaknya di Perang Bintang ini salah patek apa ya? Di lapak Candi Mas. Di lapak Candi Mas. Diana ya teman-teman, slabnya satu di nomor 5 ya Pak. Iya. Oke, halus semua ya. Ini yang paling senang nih ya teman-teman. Warnanya kelabu telampik. Ini menurut Bapak dari saudaranya Reza yang paling favorit yang mana ini menurut Bapak ini? Kalau masalah pegangan tulang ini paling tulang, Paling istimewa ya. paling kenceng tulangnya, paling Sama si Reza juga besar ini ya Pak. badannya juga gede, lebih panjang, Tulangannya juga gede. tulangannya gede. Mantep ini. Itu nomor 6 kayaknya, nomor 5-nya mati Mati semua. dimakan tikus sih. Duanya semuanya Pak? Satu Satu dok. Satunya jadi betina. betina. Mantap. Ini kayaknya masa depan juga ini Pak. Mudah-mudahan lah. Ini kalau dari pengalaman Pak Nardi, dari darah-darahnya Reza itu dilatih sampai dengan lomba itu kira-kira berapa giringan? Seingatnya kayak gitu. Kalau ngelatih itu 2 giringan udah setar, 3 giringan tinggal inilah apa, membentuk tulang atau sin, untuk tenaga. Jadi 4 giringan udah mulai Pindah lapak berlomba. lombok. Gila ya teman-teman, jadi 3 giringan udah pindah lapak. 3 giringan malah. Mantap ya, jadi benar-benar Termasuk enak ngelatihnya ini. burung yang mau bagus, mau enak, benar-benar dari awalnya sudah enak ya Pak, nggak rewel ya. Termasuk itu ngelatihnya yang enak, jadi nggak mikir ngelatih ngolong sama ngelatih meja itu udah nggak mikir. Oke, untuk Udah sendirinya udah bisa. udah kunci kolong ya. Iya. Berarti seiring waktu berjalan juga burungnya ada tenaganya juga ngelambung kayak gitu Iya. ya. Untuk Tinggal bikin tenaga aja tinggal bikin ngelatihnya tenaga ya. Kolong sama bantal udah enak ya. udah enak. Udah, itu rata-rata seperti itu ya teman-teman. Ini yang paling bagus menurut Pak Nardi nih, karena rengkot ya Pak. Iya, Kayak paling ayam rengkot. ya. Paling tulang. Ini paling tulang ya. Tapi tahu kerjanya sih. Iya. Bisa jadi kan ada yang menipu juga ya Pak. Iya, Tapi dari pegangan sih caranya paling mantep. ini blantong ya, paling mantep. Itu kalau dari jalurnya Reza yang betina ada berapa ini Pak? Betina ada 4 kayaknya. 4. Iya. Jelas itu tidak mungkin keluar ya Pak. Oke, kita balik lagi ke Reza Pak. Ini kan Reza lagi mabung ya Pak, lagi copot bulu lembut dan bulu besarnya. Itu harapan Bapak ke depan setelah beres mabung, ataukah bulu ekor panjang itu mulai dilatihnya Pak? Ya nanti ekor mulai panjang, mulai dilatih untuk bentuk tenaga ya. Bentuk tenaga. Itu Jadi kira-kira kita sekitar nanti 2 giringan, 3 giringan itu udah bisa keluar lagi. bisa lomba lagi. Iya, pokoknya kalau bulu udah full, udah fit, bisa untuk keluar lagi. Oke. Dalam masa si Reza itu lagi mabung posisi sekarang, itu perawatan hariannya bisa dibocorin sedikit Pak? Itu dijemurkah atau diumbar biasa Pak? Ya diumbar biasa lah, kadang ya dimandiin, dijemur. Dimandiin jemur. Berarti si Reza tetap perawatannya seperti burung-burung waktu lagi kerja. Iya, betul. Mantap ya teman-teman. Ini adalah Pak Nardi, dulu itu pegang Arya juga mantap, dan sekarang itu termasuknya kayak reinkarnasi kayak gitu ya Pak. Iya, dari cucu. Di anak belum bisa nyetak, turun ke cucunya ya Pak. Iya. Sempat sebelum dapat Reza, mengeluarkan Reza, sempat terbayang punya merpati seperti itu lagi apa enggak Pak, setelah kematian si Arya dalam benak pikirannya Pak Nardi?
Ya nggak kepikiran lah. Yang penting kan kita karena hobi jadi ya main terus lah. Tapi nggak kepikiran punya seperti itu lagi, nggak kepikiran. Yang penting usaha terus dan main terus. Main terus dan ternyata Walaupun lokalan. dan ternyata Bapak diberi amanah lagi, diberi titipan Reza lagi ya. Iya. Oke. Untuk harapan kedepannya nih Pak, apakah Reza itu akan tetap di sini, ataukah nanti ada kepikiran buat kalau ada harga cocok bisa dinogo atau bagaimana ini Pak? Nggak bisa ngerencana itu. Kita jalanin aja. Oke. Berarti untuk yang sekarang Bapak istilahnya lagi menikmati Reza istirahat ya. Iya, sambil ngelatih penyikan lagi. Karena mungkin kemarin juga pikiran juga terkuras buat nyiapin lomba-lomba perang kayak gitu. Untuk Bapak sendiri, Pak Nardi, saya mau tanya Pak, ketika Bapak lagi dalam suasana lomba, apakah Bapak itu ada rasa was-was, rasa deg-degan, atau rasa bagaimana pada saat mau ngeber dan pada saat ngebernya Pak? Kayaknya semua joki itu punya rasa deg-degan kayaknya tuh. Cuma kita ya konsentrasi aja lah. Jadi fokus sama burung sendiri. Siap. Jadi kan kalau saya lihat loh Pak Nardi kan setiap kali lomba itu nggak pernah lihat burung tetangga yang sedang tarung kayak gitu. Pak Nardi itu lihatnya cuman merpatinya sendiri, nggak pernah lihat apakah nanti akan ketemu jabli, apakah nanti ketemu manuver. Itu alasannya apa itu Pak? Ya kita fokus aja sama burung sendiri, jadi nggak perhatiin burung orang lain lah. Intinya biar keyakinannya itu Iya. Merpati ya kalah sama merpati kayak gitu. Iya betul. Mantap. Oke, mungkin itu dulu ya Pak. Saya terima kasih sekali sudah bisa pegang-pegang Reza dan adik-adiknya. Untuk harapan kedepannya tadi sudah diberitahu untuk Reza akan gas di nasional. Terus untuk kemajuan merpati kolong di meja, mungkin buat semangat teman-teman, apa yang perlu disemangatkan buat teman-teman di sana? Ya semangat terus berjuang, jangan pantang menyerah. Bikin terus lah. Oke, karena suatu saat nanti akan ketemu juga. Oke, berarti intinya kerja keras, jangan menyerah ya Pak. Iya betul. Karena terbukti dari 4 putaran di Jawa Tengah, tim kecil masih merajai ya Pak. Iya. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, jangan memandang tim kecil mungkin kayak gitu ya Pak. Iya betul. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Untuk besok-besok saya pengen tunggu kabar. Semoga Reza dapat mengulang lagi podiumnya Pak. Amin. Dan saya terima kasih sekali. Semoga tim DMR bisa mempertahankan gelar juaranya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila teman-teman senang dengan video-video saya, jangan lupa subscribe Rizal Merpati Satria.